Kesalahan yang ke-10 ini adalah dilakukan oleh semua orang pengguna behel, bahkan 100% teman-teman. Meskipun itu gigi kalian udah kelihatan rapi, sebenarnya masih ada proses. Hi guys, welcome back again to my YouTube channel Ladies Puspa. I am back for you. Yeah, I'm really glad to go back again to you guys. Dan kembali lagi di segmen cerita tentang behel. Dan kali ini kita akan lanjutin ngebahas kesalahan pemakai behel pemula part 2. Oke, masih dengan baju yang sama, beda rambut, beda kacamata aja ya teman-teman ya. Di pembahasan pertama kita udah bahas tentang kesalahan pengguna behel. Di sana ada 5 kesalahan besar yang dilakukan oleh para pengguna behel di awal. Nggak boleh terus ngaca sampai ke ganti dokter, itu ada di sana, seru banget. Dan kali ini kita juga bakalan bahas yang seru-seru juga di sini. Sebagai kalian yang baru datang di channel ini, please bantu like dan juga subscribe channel ini dan hidupin lonceng notifikasinya biar kalian tahu kapan aku buat video lagi. Dan jangan lupa like dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Video sebelumnya kita udah bahas 5 kesalahan teman-teman ya. Kalian wajib tonton dulu dari sana. Lanjut kita ke part 2-nya. 6. Oke. Keenam, kesalahan yang sering orang pengguna behel baru-baru lakukan adalah selalu membandingkan diri dengan orang lain teman-teman. Jadi gini, ada nih orang yang baru aja pasang behel sekitar 6 bulanan, 7 bulan, 8 bulan dia udah rapi gitu. Sedangkan kamu sendiri dengan waktu yang lebih lama dari dia itu masih belum rapi dan bahkan perbedaannya itu sangat sedikit teman-teman. Teman-teman, ingat kondisi gigi orang-orang itu berbeda, kondisi mulut, kondisi rahangnya itu beda-beda. Saya nggak boleh samain giginya renggang seperti ini dengan proses yang giginya seperti ini, itu harus rapi dengan barengan. Itu kita nggak bisa samain ya teman-teman ya. Ada proses yang berbeda. Ini perlu dipotong bagian tengahnya atau gusi tengahnya, yang ini perlu dicabut giginya. Nah kayak gitu, beda proses teman-teman. Dan kalau ada beda proses ya beda waktunya. Jadi kalian jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain. Kalian itu pada jalan yang berbeda tapi dengan tujuan yang sama, paham? Next adalah ini kesalahan yang terjadi sekitar bulan ke-7, 8, 9 lah. Kalian udah merasa gigi kalian tuh lebih baik dari sebelumnya dan kalian udah merasa gigi kalian rapi, kalian mulai molor yang namanya kontrol. Kontrol yang harusnya sebulan sekali jadi 2 bulan sekali. Itu sebenarnya nggak boleh teman-teman ya. Meskipun itu gigi kalian udah kelihatan rapi, sebenarnya masih ada proses lain yang harus dilakukan oleh pak dokternya. Jadi kalau kalian giginya kontrolnya molor, itu gigi kalian, tujuan kalian untuk mencapai gigi rapi yang sempurna itu juga bakalan molor teman-teman. Jadi please tetap yang namanya selalu kontrol dengan rajin. Oke? Jangan terlalu puas di awal, paham? Nomor 8, ini juga banyak sering terjadi teman-teman, penggunaan elastic band. Kalian tahu, ini untuk elastic band itu kita pakai di rumah. Aku pernah jelasin di videoku yang ini, teman-teman. Dan itu harus digunakan sebenarnya harus 24 jam. Itu jeleknya adalah kalian harus pakai sendiri. Jadi bagi orang yang males-malesan seperti aku, itu sering molor memakai yang namanya elastic band. Ini tuh digunakan ketika kalian memiliki masalah, misalnya rahang kalian tuh nggak rata atau ada yang renggang gitu, kalian harus menggunakan elastic band. Dan elastic band itu sayangnya harus digunakan oleh kita sendiri, manual oleh kita sendiri dan nggak dipasangin oleh pak dokternya. Jadi itulah membuat kita tuh sering molor dan membuat ya perkembangannya lebih lama dari yang seharusnya. Jadi dengarkan kata dokternya baik-baik, jangan molor-molor teman-teman, paham? Bagus. Nah yang ini juga sering terjadi pada 1 tahun pertama. Itu kalian pengen cepet-cepet lepas behel teman-teman. Gini teman-teman, kalau pak dokternya bilang belum boleh lepas behel, maka artinya belum boleh teman-teman. Karena minimal ya, pada umumnya nih, pada kondisi gigi yang misalnya seperti aku, ini harus menggunakan behel selama 2 tahun teman-teman. Karena walaupun gigi kalian udah rapi nih, kalian itu masih perlu ditahan di sana tuh giginya biar lebih kuat lagi tuh di sana. Nah, nggak geser-geser lagi dan nggak kembali lagi seperti dulu. Nah, itu mengapa behelan itu agak lama, sekitaran 2 tahunan gitu. Dan setelah lepas behel, nggak lepas gujuk-gujuk lepas aja, kalian juga harus pakai yang namanya retainer teman-teman. Kesalahan yang ke-10 ini adalah dilakukan oleh semua orang pengguna behel, bahkan 100% teman-teman yang menggunakan behel itu. Mereka pasang behel ini, mereka itu masih menggunakan kebiasaan yang lama teman-teman. Seperti contohnya makan makanan yang keras gitu. Seperti contohnya makan makanan yang menggunakan gigi depan.
makan roti nih, makan roti aja nih yang soft, karena kalian udah pasti tahu kalian gak bisa makan makanan yang keras kan teman-teman. Baru-baru pas ambil, aku mengerti penderitaan kalian karena aku pernah mengalaminya. Sabar. Kalau misalnya makan roti, gigitnya dari depan langsung ditarik kayak begitu. Oh, itu nggak boleh teman-teman. Jadi kalian sebaiknya potong dulu itu roti, masukkan di dalam dan kasih dia ngunyah di sini, bukan yang depan, oke? Mengerti, paham? Dan aku udah pernah jelasin 14 jenis makanan yang harus kalian hindari atau musuh besar bagi kita pengguna behel, dan aku udah pernah bahas videonya di sini. Kalian bisa cek di sana, oke guys-guysku? Biar nggak kacau lagi nih behelan kita. Kesalahan pengguna behel pemula part 1 dan part 2-nya. Pastikan kalian udah nonton part 1-nya, di sana ada informasi penting-penting banget yang kalian harus lakukan. Si behelan itu memang memerlukan proses yang lama untuk mendapatkan proses yang bagus, teman-teman. Seperti kita merawat kulit kita, teman-teman, yang dari yang buluk menjadi glow up itu bisa terjadi dan itu perlu proses, teman-teman. Dan di sini aku dari yang buluk seperti ini berubah menjadi seperti ini. Aku menggunakan si Scarlett, teman-teman, body scrub, shower scrub, dan juga lotionnya aku gunakan. Ini emang cocok banget di kulit sawo matang seperti aku, menjadi lebih cerah dan lebih enak dilihat dan lebih glow up sih dari yang dulu, karena dia itu udah mengandung glutathione dan vitamin E yang bagus banget buat kulit kita. Dan reviewnya aku udah buatin di video sebelah part 1 dan part 2. Kalau kalian ada pertanyaan tentang perbehelan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar, sebisanya aku bakalan jawabin. Dan kalau misalnya kalian mencari informasi tentang perbehelan, aku udah buatin playlistnya di sini. Itu tentang cerita tentang behel, cerita tentang perbehelanku. Aku bukan seorang dokter atau bukan ahlinya, tapi aku di sini adalah orang yang berbagi pengalaman aku menggunakan behel. Alright guys, see you guys in the next video and have a great day. Bye guys.